Sahur! Sahur! Sahur, sahur! Sahur, sahur! Sahur, sahur! Pemerintah, sahur! Sahur, sahur, sahur! Dikisahkan, dalam kitab Duratun Nasihin, halaman 13, karya Al-Alamah, Al-Imam, Utsman bin Hasan, bin Ahmad Asy-Syakir, beliau termasuk ulama, ahli Quran, pada tahun ke-13 Hijriyah, bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, Allah bertanya kepada akal dan nafsu. Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal menghadap kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal berbalik dan Allah berfirman, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu, Allah menciptakan nafsu. Lalu Allah pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu diam tidak menjawab. Kemudian Allah berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Allah pun menghukum nafsu, selama 100 tahun di dalam neraka jahanam. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka jahanam, selama 100 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya, dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu kembali berkata, sebagaimana jawaban pertama, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun lagi, dan dijadikannya ia dalam keadaan lapar. Setelah 100 tahun berlalu, Allah mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Allah lalu berfirman, "Wahai nafsu, sekarang kau masuklah bersama tubuh anak Adam." Akhirnya, nafsu mengakui juga, bahwa dia adalah hamba Allah, walaupun sebelumnya harus mengikuti ego yang kuat, tak mau mengakui keberadaan Allah Sang Pencipta. Tetapi, setelah dimasukkan ke neraka dalam kondisi lapar, maka nafsu menjadi lemah, tak berdaya, nafsu tersadar dan mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah dan Allah adalah Tuhannya. Begitulah wataknya nafsu, sejak diciptakan, ia memiliki ego yang tinggi, dengan keakuan yang tinggi pula sehingga berani menentang apa yang dikatakan oleh Allah. Sama halnya, seperti yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, tentu dia akan melanggar apapun yang telah dilarang oleh Allah untuknya. Sedangkan, orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu, dan menggunakan akalnya dengan baik, dia akan mematuhi segala perintah, dan menjauhi semua larangan dari Allah. Puasa merupakan salah satu cara untuk menjinakkan nafsu yang begitu besar ego dan keakuan akan dirinya tanpa mengenal Sang Pencipta. Puasa inilah yang akan menjadi sarana bagi manusia untuk semakin mendekati diri dan meningkatkan amal ibadah yang ditujukan kepada Allah. Lewat puasa, manusia diajarkan untuk mampu mengontrol dan mengendalikan nafsu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berkata dusta, tidak boleh berhubungan suami istri dan larangan lainnya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari di ufuk barat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.